Coba lo bayangin satu situasi ini pelan-pelan. Lo duduk di sebuah ruangan. Di depan lo ada tawaran 20 miliar rupiah. Nggak ada yang tahu. Sistem bisa lo atur. Audit bisa lo kendalikan. Media nggak akan nyium. Keluarga lo akan aman. Masa depan lo juga terjamin. Dan nggak akan ada yang dirugikan secara langsung di depan mata lo. Pertanyaannya sederhana. Lo masih tetap nolak tawaran korupsi atau enggak? Sekarang pertanyaan berikutnya yang lebih nggak nyaman. Kalau lo menolak tawaran karena takut ketahuan, apakah itu yang disebut dengan integritas? Atau itu sebuah manajemen resiko dari lo? Di episode 1 kita udah bahas kenapa korupsi terus berulang di Indonesia. Dan kita udah sepakat bahwa korupsi bukan cuma soal orang jahat, tapi soal sistem yang udah rusak. Dan di episode 2 kita udah ngomongin pencegahan korupsi by system, yaitu bagaimana celah dalam sistem yang harus ditutup dan bagaimana arsitektur desain sebuah sistem untuk pencegahan kejahatan korupsi. Nah, di episode ini gue mau ngajak kita semua untuk masuk ke ruang yang lebih sepi, lebih pribadi, dan mungkin lebih gak nyaman. Seorang pemikir bernama Hannah Arendt pernah mengatakan, kejahatan besar seringkali lahir bukan dari kebencian ekstrim, bukan dari seorang monster, tapi dari orang biasa yang berhenti berpikir, berhenti berefleksi, dan berhenti untuk bertanya, ini bener gak sih? Korupsi itu jadi berbahaya bukan hanya karena nilainya miliaran rupiah, tapi karena dia jadi biasa, nggak lagi dipertanyakan, jadi sebuah rutinitas administratif, jadi sebuah tradisi tak tertulis, dan jadi satu kalimat yang sering kita dengar. Ya emang udah begitu dari dulu. Dan mungkin yang lebih jujur lagi, masalahnya mungkin bukan cuma di mereka, tapi di kita. Karena revolusi mental bukan soal menunjuk orang lain, tapi soal berani berhenti dan bertanya ke diri sendiri. Gue sadar banget, gue cuman warga sipil biasa. Gue gak punya pengalaman politik, gue gak punya jabatan, gak punya kompetensi yang mumpuni untuk menggurui siapapun. Tapi gue punya satu hal, cinta dan harapan buat negara kita ini. Gue pengen lihat Indonesia jadi negara yang besar, negara yang kuat dengan rakyatnya yang damai, sejahtera, dan bahagia. Dan mungkin perubahan itu gak dimulai dari istana, tapi mulai dari kesadaran kecil dalam diri sendiri yang jarang untuk kita sentuh. Dari satu pertanyaan sederhana, kalau nggak ada yang melihat siapa sebenarnya diri gue? Karena bisa jadi korupsi nggak selalu dimulai dari kebencian, tapi dari ketiadaan kesadaran dalam diri sendiri. Dan kalau itu benar, maka revolusi mental bukan soal slogan, tapi soal menghidupkan kembali kemampuan kita untuk berhenti, berpikir, dan berkesadaran. Dalam bukunya tentang kejahatan politik, Hannah Arendt memperkenalkan satu konsep yang mengganggu, the banality of evil. Ia menemukan bahwa pelaku kejahatan besar bukan selalu monster, bukan psikopat, bukan orang dengan kebencian ekstrim. Mereka seringkali hanya orang biasa yang berhenti berpikir. Kejahatan menjadi berbahaya bukan hanya karena dampaknya besar, tetapi karena ia menjadi biasa, tidak lagi dipertanyakan, tidak lagi mengganggu hati nurani. Korupsi di banyak tempat bukan lagi dianggap penyimpangan, tapi prosedur. Bukan lagi skandal, tapi kebiasaan. Dan mungkin disitulah masalah sebenarnya dimulai. Gagasan pertama dari gua adalah korupsi ini bukan soal monster, tapi soal manusia biasa yang berhenti untuk berpikir dan berkesadaran. Kita sering banget ngebayangin koruptor itu sebagai sosok yang jahat, licik, manipulatif, punya niat buruk dari awal. Tapi kalau kita mau jujur, banyak kasus korupsi itu justru melibatkan orang-orang yang kelihatannya normal dan biasa. Mereka bisa ayah, ibu, teman kita, atau tokoh masyarakat, orang-orang yang mungkin dulu kita hormati. Inilah yang disebut Hannah Arendt sebagai the banality of evil. Kejahatan yang menjadi banal, kejahatan yang menjadi B aja. Bukan karena orangnya kejam, tapi karena dia berhenti untuk berpikir
dan berkesadaran. Dia berhenti untuk bertanya, ini bener gak sih? Korupsi jadi berbahaya bukan cuma karena nilainya miliaran, tapi karena lama-lama dia nggak lagi terasa salah, jadi sebuah rutinitas administratif, jadi kebiasaan, dan jadi tradisi tak tertulis. Kalimat-kalimat yang paling sering kita dengar misalnya, semua kan juga begitu. Kalau nggak ikut, nanti malah jadi aneh sendiri. Kan udah dari dulu sistemnya emang udah begitu. Nah ini nih pelan-pelan kita mengalami desensitisasi moral. Kita nggak lagi kaget, kita nggak lagi marah, kita nggak lagi terguncang sama kejahatan korupsi. Dan justru disitulah letak bahayanya. Karena kalau kejahatan masih terasa mengejutkan, artinya hati kita ini masih hidup. Tapi kalau kejahatan sudah terasa normal, berarti ada sesuatu yang mati dalam kesadaran dan nurani kita. Gagasan ini penting banget buat kita sadari bareng-bareng. Karena kalau kita melihat korupsi ini sebagai masalah orang jahat, kita nggak pernah benar-benar menyentuh akar masalahnya. Kita cuma ganti orang, tapi mentalitasnya tetaplah sama. Jadi ini bukan sekedar soal niat jahat, tapi ini kegagalan berpikir kita, kegagalan untuk berefleksi, dan kegagalan kita untuk berkesadaran. Dan mungkin pertanyaan yang lebih gak nyaman adalah ini. Apakah dalam skala kecil kita juga pernah membiarkan sesuatu yang sebenarnya kita tahu itu salah jadi terasa menjadi biasa dan normal? Karena korupsi besar selalu tumbuh dari toleransi kecil yang kita biarkan terlalu lama. Sebelum kita menunjuk keluar, mungkin kita perlu bertanya dulu ke dalam diri kita sendiri, bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk memastikan satu hal. Apakah kita masih berpikir? Atau kita juga mulai udah terbiasa dengan ini semua? Dalam ilmu kriminologi, seorang peneliti bernama Donald Cressy memperkenalkan konsep yang dikenal sebagai fraud triangle. Ia menjelaskan bahwa kecurangan, termasuk korupsi, hampir selalu lahir dari 3 unsur: tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Tekanan membuat seseorang merasa terdesak. Kesempatan membuka celah untuk bertindak. Dan rasionalisasi memberi pembenaran agar hati tetap tenang. Korupsi jarang dimulai dari niat jahat yang besar. Ia sering tumbuh dari kombinasi 3 hal yang tampak biasa. Pertanyaannya bukan lagi, apakah orang itu jahat? Tapi, siapa diri kita ketika 3 hal itu hadir bersamaan? Gagasan kedua adalah fraud triangle itu bukan cuma teori buat kriminalitas. Itu kaca pembesar yang bisa menunjukkan siapa diri kita sebenarnya ketika hidup lagi tertekan, sistem lagi ngasih peluang dan celah buat kita, dan otak kita mulai pintar untuk bikin narasi pembenaran. Ini penting banget, karena banyak orang mikir korupsi itu terjadi karena orangnya yang jahat. Padahal seringnya, ya karena kita juga adalah manusia. Kita semua sebagai manusia punya titik lelah, punya titik takut, titik ingin aman, dan titik ingin terlihat sukses di mata orang lain. Fraud triangle itu bikin kita paham, korupsi itu lahir bukan dari satu sebab, tapi dari 3 hal: tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi yang bertemu di ruang, tempat, dan waktu yang sama. Yang pertama, pressure, tekanan. Tekanan itu bukan selalu karena kita miskin, justru malah karena standar hidup kita yang naik terus. Misalnya, lu kerja normal nih, tapi di lingkungan lu semuanya pada upgrade lifestyle. Liburan, gadget, mobil, dan lain-lain. Pelan-pelan muncul tekanan sosial di dalam diri lu. Masa gue gini-gini aja sih? Atau ada juga tekanan dari keluarga. Kamu kan udah kerja, masa sih nggak bisa bantu-bantu ini itu buat keluarga? Atau ada juga tekanan karena jabatan. Target tinggi, tuntutan bos, tuntutan setoran, atau biaya politik yang mahal buat naik level. Dan yang bikin pressure ini berbahaya, seringkali tekanan itu nggak bisa dibagiin atau diceritakan ke orang lain atau non-shareable. Lu malu buat cerita, lu takut dianggap gagal. Jadi tekanannya itu dipendam sendirian. Dan di titik itu orang jadi gampang banget nyari jalan pintas yang kelihatannya aja cuma sebentar, tapi itu jadi awal kebiasaan koruptif. Yang kedua, opportunity, kesempatan. Ini bagian yang sering orang salah paham.
Kesempatan itu bukan cuma ada uang di atas meja lo, tapi kondisi ketika sistem ngasih kita celah dan kita merasa aman. Misalnya nih, lo pegang akses data, lo pegang akses approval, lo pegang akses anggaran, lo pegang akses tanda tangan. Kalau kontrolnya lemah, auditnya longgar, atau semuanya masih serba manual dan masih bisa diatur-atur, kesempatan dan peluang itu akan terbuka. Dalam skala kecil, ini mirip banget sama hal dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita anggap sepele. Misalnya, lu titip absen karena kan nggak ada yang ngecek. Atau lu ngisi laporan reimburse bensin yang lu lebih-lebihin dikit karena pasti kan juga nggak dicek satu-satu. Atau lu ambil barang kantor sedikit karena toh kan nggak akan kelihatan juga. Nah, disinilah kalimat-kalimat ini menjadi relevan. Integritas yang cuma muncul saat diawasi itu bukan integritas, itu adalah kepatuhan. Ujian sebenarnya integritas itu justru muncul di ruang tanpa saksi yang melihat. Dan yang ketiga, rasionalisasi, pembenaran. Nah ini nih yang paling halus, tapi yang paling kuat. Karena manusia itu nggak nyaman kalau harus mengakui dirinya adalah orang yang jahat. Jadi otak kita ini bikin narasi pembenaran supaya kita tetap bisa tidur nyenyak. Gue cuma pinjam sedikit, nanti pasti gue balikin. Gue cuma ambil sedikit aja kok. Gue ini adalah korban sistem. Gaji gue kan kecil, jadi wajar lah kalau gue ambil sedikit. Gue kan udah kerja keras buat perusahaan ini, ya dia ini kan hak gue juga. Semua orang juga begitu kok, ya jadi ini kan udah normal. Dan ini nih kalau lu perhatiin, rasionalisasi itu selalu bikin tindakan yang sebenarnya itu salah menjadi terdengar masuk akal. Itulah yang bikin korupsi di negara kita ini bertahan bukan cuma karena uangnya, tapi karena ceritanya. Cerita itulah yang menjaga ego kita tetap utuh, seolah-olah kita masih adalah orang yang baik. Dan kalau kita jadi tarik benang merahnya semua, pressure bikin kita merasa terdesak, opportunity bikin kita merasa aman, dan rasionalisasi bikin kita merasa benar. Dan kalau ketiganya bertemu, jadilah keputusan yang kita sebut itu dengan hilaf. Padahal itulah pintu masuk perilaku koruptif. Dan ini penting. Fraud triangle itu bukan cuma untuk soal memahami koruptor, tapi juga memahami diri kita sendiri. Karena pertanyaan paling jujur bukan, kok bisa sih mereka korupsi? Tapi, kalau tiga hal itu datang ke gua hari ini, tekanan yang besar, kesempatan yang terbuka, dan pembenaran yang terdengar masuk akal, siapa sebenarnya diri gua tanpa ada siapapun yang melihat? Simpulannya, pencegahan korupsi bukan cuma soal menutup celah dalam sistem, tapi juga membangun identitas yang kuat saat diuji. Karena sistem memang bisa diperbaiki, tapi kalau mentalitas kita tetap mencari pembenaran, korupsi akan selalu menemukan bentuk barunya. Fraud Triangle mengajarkan kepada kita, ujian integritas itu bukan terjadi saat hidup kita baik-baik aja. Ujian integritas itu terjadi saat hidup yang menekan, peluang dan celah yang terbuka lebar, dan hati yang mulai berkompromi dengan pembenaran. Dalam psikologi perilaku, ada konsep yang disebut self-concept maintenance. Intinya sederhana, manusia ingin tetap melihat dirinya sebagai orang baik, meskipun kadang melakukan hal yang tidak sepenuhnya benar. Penelitian menunjukkan bahwa banyak orang bersedia berbuat curang dalam skala kecil, selama mereka masih bisa membenarkan diri dan menjaga citra moralnya. Artinya, kejujuran seringkali bukan soal kebenaran absolut, tapi soal bagaimana kita mempertahankan identitas diri. Pertanyaannya menjadi lebih dalam. Apakah integritas adalah identitas yang melekat dalam diri kita? Atau sekedar strategi selama risiko masih kecil? Gagasan yang ketiga adalah integritas itu adalah sebuah identitas karakter atau cuman sebuah strategi dan kalkulasi. Coba kita jujur deh pelan-pelan. Banyak dari kita merasa diri kita ini adalah orang yang baik, orang yang jujur, orang yang berintegritas, orang yang gak akan mungkin melakukan korupsi. Tapi pertanyaannya bukan apakah kita jujur sekarang. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah kita tetap jujur kalau godaannya besar dan resikonya aman. Dalam psikologi, ada konsep yang menarik banget, namanya self-concept maintenance. Intinya gini, manusia itu tetap ingin melihat dirinya sebagai orang yang baik. Jadi kita akan berusaha menjaga citra di dalam diri kita. Tapi yang unik, penelitian menunjukkan bahwa banyak orang
tetap mau melakukan kecurangan kecil selama mereka masih bisa membenarkan diri dan tetap merasa gua masih orang yang baik kok. Misalnya, lo ambil dikit nih fasilitas kantor buat kepentingan lo pribadi, atau lo telat tapi lo titip absen, atau lo markup sedikit laporan dan lo bilang, ini cuma sedikit kok. Ini bukan soal uangnya yang besar atau kecil, ini soal cerita yang lo buat sendiri di kepala lo supaya lo tetap nyaman dengan diri lo sendiri. Dan dari sinilah pertanyaan besarnya muncul. Apakah kita jujur karena memang kita mencintai kebenaran atau karena kita benar-benar belum pernah diuji? Korupsi ini bukan hanya soal uang, tapi soal siapa yang sedang kita bentuk di dalam diri kita. Karena setiap keputusan sekecil apapun itu membentuk karakter. Dan setiap kompromi kecil yang kita lakukan kalau diulang-ulang terus membentuk sebuah identitas yang besar. Identitas itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Ia dibentuk dari kebiasaan, dari pola, dari pilihan kecil yang sering lo anggap sepele. Kalau kita jujur cuman karena takut tertangkap, itu bukan identitas, itu strategi dan kalkulasi. Kalau kita jujur karena sistem yang ketat, itu bukan karakter, itu kepatuhan. Integritas sebagai identitas berarti lo tetap memilih benar meskipun salah itu lebih menguntungkan buat lo. Lo tetap memilih jujur meskipun gak ada lagi yang bisa melihat. Dan mungkin sebuah bangsa itu gak akan runtuh karena satu korupsi yang besar, tapi karena ribuan kompromi kecil yang kita anggap wajar dan kita anggap biasa. Jadi sebelum kita bertanya, kenapa sih pejabat ini pada korupsi? Mungkin kita perlu bertanya dulu ke diri kita sendiri. Dalam hidup gue sendiri, gue lagi membentuk diri gue ini menjadi siapa? Karena pada akhirnya korupsi bukan cuma soal uang yang hilang, tapi soal karakter yang pelan-pelan berubah. Dan kalau integritas bukan identitas, dia akan selalu kalah sama godaan yang lebih besar dan sama resiko yang menjadi masuk akal secara kalkulasinya. Kalau kita cuma melihat korupsi sebagai masalah orang buruk, kita akan terus sibuk mencari kambing hitam. Padahal, dalam sistem thinking, perilaku seringkali bukan lahir dari karakter saja, tapi dari ekosistem seperti insentif, struktur kekuasaan, budaya sosial, dan narasi kolektif. Negara-negara dengan persepsi korupsi terendah seperti Denmark, Finland, dan Singapura konsisten membangun satu hal. Ketertutupan menjadi mahal dan keterbukaan menjadi default. Mereka tidak hanya membuat korupsi ilegal, mereka membuatnya tidak rasional dan memalukan. Disinilah revolusi mental bertemu revolusi sistem. Gagasan yang keempat adalah kalau kita mau korupsi turun dan hilang di negara ini, kita harus berhenti untuk bicara soal moral orangnya dan mulai mikirin sistem yang membentuk perilakunya. Karena jujur ya, manusia itu kan adaptif. Kita ini makhluk yang gampang ngikutin insentif, ngikutin budaya, dan ngikutin apa yang kita anggap normal di lingkungan. Jadi, korupsi itu seringkali bukan sekedar soal dosa individu, tapi hasil dari interaksi 4 hal. Insentif, struktur kekuasaan, budaya sosial, dan narasi kolektif. Pertama, insentif. Ini simple. Orang pasti bergerak ke arah yang menguntungkan buat mereka. Kalau sistem karir dan penghargaan dibangun dari kedekatan, bukan dari kompetensi, ya maka orang akan mengejar kedekatan. Kalau uang dan akses bisa didapat lewat jalur belakang, ya orang pasti akan belajar lewat main jalan belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, ini mirip banget kayak lingkungan kerja atau organisasi yang ngasih reward bukan buat yang bener, tapi buat yang pinter jilat atau pinter ngatur. Ya lama-lama orang baik akan dihadapkan pada dua pilihan, ikut arus atau tersingkir pelan-pelan. Kedua, struktur kekuasaan. Semakin terkonsentrasi sebuah kekuasaan, semakin besar ruang abu-abunya dan disitulah korupsi mulai bertumbuh. Kalau keputusan penting bisa diambil tanpa transparansi, tanpa jejak, dan tanpa mekanisme keberatan, maka itu kayak pintu yang terbuka dengan lebar. Ibaratnya kayak gini aja, di kosan, kalau kunci uang kas cuma dipegang satu orang dan gak pernah ada laporannya, ya cepat atau lambat trust akan jadi hancur. Bukan karena semua orang itu jahat, tapi karena sistemnya mengundang untuk itu. 3. Budaya sosial. Ini nih yang paling halus.
Budaya sosial kita membuat hal yang salah terasa menjadi biasa. Semua juga begitu kok. Yang penting kan bisa lancar semua. Nanti kan kita juga bisa bagi-bagi. Dan ketika satu lingkungan sudah menganggap korupsi sebagai cara bertahan hidup, orang yang jujur malah akan dianggap naif. Dan di titik itu bukan cuma hukum yang kalah, tapi norma. Dan kalau norma sosial sudah rusak, sistem sebaik apapun bisa dibajak. Keempat, narasi kolektif. Ini nih cerita besar yang kita wariskan. Ya kalau mau maju ya kita harus punya orang dalam. Kalau mau urusan cepat ya ada biayanya. Yang penting sih keluarga gua aman dulu. Narasi ini nih yang membentuk cara kita berpikir secara massal. Dan sistem thinking itu intinya mengubah cerita apa yang selama ini kita anggap itu normal. Kesimpulannya begini, tujuan revolusi sistem thinking itu bukan bikin manusia itu jadi malaikat. Tujuannya lebih realistis, bikin korupsi jadi keputusan yang semakin sulit, semakin mahal, dan semakin memalukan, dan semakin tidak masuk akal. Bukan hanya ilegal di atas kertas, tapi nggak bisa lagi hidup di budaya dan di sistem. Dan kalau sistemnya berubah, pelan-pelan pikiran kita juga akan ikut berubah. Karena pada akhirnya kan kayak tadi gue bilang, manusia itu akan menyesuaikan diri pada dunia yang ia tinggali. Jadi pertanyaannya sederhana sekarang, kita mau tinggal di sistem yang membiasakan kebenaran atau membiasakan pembenaran? Korupsi jarang dimulai dari angka miliaran. Ia sering dimulai dari pembiaran kecil yang berulang. Dalam psikologi perilaku ada konsep yang disebut moral disengagement. Cara manusia menjauhkan diri dari rasa bersalah agar tindakan yang salah terasa wajar. Ketika kecurangan kecil dibiarkan, batas moral perlahan bergeser. Hari ini titip absen, besok markup kecil, lusa menyalahgunakan kepercayaan. Masalahnya bukan pada satu tindakan kecil, tapi pada toleransi yang terus-menerus. Karena korupsi besar hampir selalu lahir dari kebiasaan kecil yang tidak pernah dihentikan. Gagasan yang kelima adalah revolusi mental itu gak dimulai dari pejabat tinggi dulu, tapi dari hal kecil yang sering kita anggap sepele. Coba deh kita jujur pelan-pelan. Agak lu titip absen, agak lu ngisi laporan yang dibulatkan angka nolnya sedikit. Lu pernah gak pakai fasilitas yang bukan hak lu, tapi lu bilang, ini kan cuma sekali doang. Agak lu menyalahgunakan kepercayaan kecil karena lu merasa aman. Masalahnya bukan pada kejadiannya, tapi pada polanya. Ada satu konsep dalam psikologi yang disebut moral disengagement. Artinya, manusia punya kemampuan untuk menjauhkan diri dari rasa bersalah supaya tetap bisa merasa dirinya adalah orang yang baik. Kita mulai bilang, ini kan gak terlalu salah. Lalu batasnya kita geser sedikit. Besok geser lagi. Lama-lama yang tadinya terasa salah terasa jadi biasa aja dan gak terasa salah lagi. Dan inilah yang jarang kita sadari. Karakter itu dibentuk bukan dari keputusan besar yang dramatis, tapi dari keputusan kecil yang diulang terus-menerus. Korupsi besar itu selalu dimulai dari toleransi kecil. Kalau di lingkungan kampus atau kerja semua orang titip absen dan lu ikut, ya itu kelihatan emang kecil. Tapi kita sedang belajar satu hal, selama nggak ketahuan, yaitu aman. Dan pola itu akan terus terbawa ke level yang lebih besar. Kalau di organisasi kecil kita biasa markup laporan sedikit karena toh kan nggak ada yang ngecek. Kita sedang membangun pola pikir yang sama dengan korupsi dalam skala besar. Bedanya kan cuma di angka nolnya aja. Jadi, revolusi mental ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, tapi tentang sadar bahwa perubahan sistem juga butuh perubahan kebiasaan. Kejujuran dalam hal sekecil apapun, transparansi dalam hal apapun, dan berani menolak pembenaran. Kalau temen lo bilang, udahlah semua kan juga begitu, dan lo tetap menolak, itu udah revolusi kecil. Kalau lo transparan soal uang kas walaupun gak ada lagi yang ngecek, itu revolusi kecil. Dan mungkin bangsa ini gak akan berubah cuman karena satu pidato besar, tapi karena ribuan keputusan kecil yang benar. Karena pada akhirnya negara ini bukan cuma dibentuk oleh elit, tapi oleh kebiasaan jutaan orang yang biasa di dalamnya. Dan pertanyaannya sederhana buat kita sekarang, dalam hidup lo hari ini, toleransi kecil apa yang sedang lo biarkan? Karena bisa jadi perubahan besar yang kita tunggu-tunggu dimulai dari keputusan kecil yang sering gak kelihatan, dan itu termasuk dari elu yang nonton video ini.
Kalau kita tarik semua yang udah kita bahas dari awal tadi, mungkin masalah terbesar kita bukan karena kita kurang hukum, bukan karena kurang aturan, atau kurang lembaga. Mungkin yang kurang adalah untuk kita berefleksi dan berkesadaran. Kita marah ketika sebuah kasus korupsi terbongkar, kita kecewa, kita frustasi, tapi jarang banget kita berhenti dan bertanya ke diri kita sendiri, apakah dalam hidup gua ada kompromi kecil yang sedang gua biarkan? Di awal, kita udah ngomongin tentang kejahatan yang menjadi biasa. Bahwa korupsi bukan selalu dilakukan oleh seorang monster, tapi oleh manusia biasa yang berhenti berpikir dan berkesadaran. Lalu kita belajar soal fraud triangle, tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Kita sadar bahwa integritas diuji bukan saat hidup yang tenang dan baik-baik saja, tapi saat hidup yang menekan dan tidak ada lagi yang melihat. Kita juga masuk ke pertanyaan yang lebih dalam. Integritas itu identitas atau cuman sebuah strategi dan kalkulasi? Lalu kita masuk ke pertanyaan, apakah kita jujur karena kita memang cinta kebenaran atau karena belum ada godaan besar yang datang kepada kita? Dan akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan sederhana tapi nggak nyaman. Korupsi besar hampir selalu lahir dari toleransi kecil yang dibiarkan terlalu lama. Seorang filsuf klasik seperti Socrates pernah bilang bahwa hidup yang tidak pernah direfleksikan tidak layak untuk dijalani. Artinya, tanpa kesadaran dan pertanyaan dari dalam diri sendiri, kita mudah hanyut oleh kebiasaan. Dalam tradisi spiritual pun, hampir semua ajaran besar bicara soal kejujuran dalam ruang tersembunyi tentang siapa diri kita ketika tidak ada lagi yang bisa melihat. Karena pada akhirnya, revolusi mental bukan tentang orang lain dulu, tapi tentang menghidupkan kesadaran dalam diri kita sendiri. Revolusi mental adalah menghidupkan kembali kemampuan kita untuk berhenti dan berpikir. Dan revolusi mental adalah menguji diri kita dalam ruang tanpa saksi dan mengubah integritas dari sekedar kalkulasi atau pilihan menjadi identitas dalam diri. Negara ini tidak akan berubah hanya karena sistemnya yang diperbaiki. Negara ini hanya bisa berubah ketika orang-orang di dalamnya berhenti berdamai dengan pembenaran. Mungkin kita tidak punya kekuasaan besar, tidak punya jabatan yang tinggi, tapi kita punya satu hal yang sangat menentukan. Pilihan kecil apa yang kita ambil setiap harinya. Dan mungkin pertanyaan yang perlu kita bawa pulang sederhana aja. Kalau tidak ada yang melihat, siapa sebenarnya diri gua? Karena revolusi yang paling sulit itu bukan revolusi di jalan, tapi revolusi yang dimulai dari dalam diri kita sendiri. Korupsi nggak akan berhenti cuman karena hukum yang diperketat. Ia berhenti ketika hati manusia sudah tidak bisa lagi menoleransinya. Berhentilah untuk bilang, ini kan cuma sekali aja kok. Berhentilah untuk bilang, semua orang kan juga begitu. Dan berhentilah untuk bilang, ini kecil kok nilainya. Karena dari situlah semua kejahatan korupsi ini dimulai. Gue sadar kok mungkin banyak usulan atau pendapat gue di video ini yang terkesan mengada-ngada atau mengawang-awang atau bahkan terkesan mungkin idealis. Dan itu emang wajar. Kalau ada yang nggak setuju, silahkan kritik ini secara konstruktif, kita elaborasi bareng atau bahkan kita bisa dekonstruksi juga bareng-bareng. Kalau pencegahan bertujuan memperkecil peluang untuk korupsi, maka di episode berikutnya kita akan masuk ke pilar ketiga, penegakan hukum. Bagaimana membuat hukuman benar-benar memberikan efek jera pada korupsi. Karena kalau pencegahan bicara tentang memperkecil celah, penegakan hukum bicara tentang mengubah kalkulasi resiko. Dua-duanya penting, mental dan sistem, hati dan hukum. Tapi sebelum kita bicara soal menghukum orang lain, kita harus memastikan satu hal terakhir. Apakah kita sudah jujur pada diri kita sendiri? Karena revolusi terbesar nggak selalu dimulai dari gedung yang tinggi. Kadang bisa dimulai dari satu orang yang memilih untuk berhenti berbohong pada dirinya sendiri. Demikian ruang gagasan kali ini dan sampai ketemu lagi kita di episode berikutnya.